Tidak bisa dipungkiri jika ketakutan sebuah negara terhadap musuh-musuhnya dapat membuat negara tersebut menjadi negara maju. Misalkan saja Rusia yang berdiri sendiri dan merasa takut dengan ancaman Amerika Serikat bersama negara-negara sekutunya, membuat perkembangan Rusia begitu cepat dengan teknologi dari semua jenis alutsista tempur. Hal tersebut dapat kita lihat ketika Rusia dengan tegas menyatakan bahwa sistem pertahanan rudal S-500 generasi terbaru Rusia yang sudah disiapkan tidak akan ada tandingannya dengan teknologi serupa lainnya di dunia ini. Selain itu, Rusia mengklaim bahwa sistem rudal S-500-nya ini mampu melenyapkan senjata dan satelit hipersonik pada orbit rendah bumi sekalipun. Namun, tidak hanya itu, sistem rudal canggih S-500 Moskow tersebut juga akan menjadi yang pertama kali di kelas baru persenjataan pertahanan rudal balistik ruang angkasa masa depan yang tidak terkalahkan saat ini. Selain itu, Komandan Pasukan Yurospace Rusia, yaitu Sergei, mengatakan bahwa tugas utama rudal S-500 adalah menetralkan rudal balistik jarak menengah. Namun, dapat juga menjatuhkan hulu ledak rudal antar benua, pesawat jet tempur, drone, dan semua senjata musuh yang melayang di udara. Selain itu, Sergei juga telah menyampaikan kepada surat kabar resmi militer Rusia, yaitu Red Star, jika sistem pertahanan rudal S-500 tercanggih buatan Rusia ini telah dirancang untuk menghilangkan senjata dan satelit hipersonik di orbit rendah bumi. Kemampuan itu menjadikan sebagai contoh generasi pertama dari perangkat pertahanan ruang angkasa Rusia dari serangan-serangan musuhnya. Sistem pertahanan rudal S-500 buatan Rusia ini dapat juga dikaitkan dengan generasi pertama sistem pertahanan ruang angkasa. Karena di masa depan rudal S-500 akan dapat menghancurkan satelit orbit rendah dan senjata ruang angkasa jika terjadi pertempuran. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika sistem rudal S-500 Rusia adalah sistem gabungan rudal balistik surface to air dan anti-balistik yang berhasil diuji coba pada tahun 2019 lalu dan siap dikoleksi untuk memperkuat sistem pertahanan Rusia. Namun, jika kita berbicara senjata militer dan sistem pertahanan, Indonesia merupakan salah satu negara yang diperkuat oleh senjata tercanggih buatan Rusia, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Karena memang akan digunakan sebagai senjata rahasia Indonesia agar negara lain tidak dapat mengukur kemampuan atau kekuatan sistem pertahanan Indonesia. Jika kita berbicara sistem pertahanan rudal S-400 atau rudal S-500 yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh Indonesia sebagai pengawal kedaulatan Indonesia untuk mempertahankan atas klaim sepihak Cina terhadap zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara, yaitu sebagai tameng dan senjata andalan militer Indonesia untuk membendung aksi main caplok-caplokan Cina di wilayah tersebut. Dengan diperkuatnya sistem pertahanan Indonesia dari salah satu rudal tercanggih di dunia ini, tentunya menjadi daya gertak tersendiri terhadap Cina yang seringkali mengirim pasukan kapal-kapal nelayannya untuk melakukan illegal fishing yang dikawal langsung oleh kapal-kapal Coast Guard Tiongkok. Namun, tidak bisa dipungkiri dengan melalui kerjasama Rusia dan Indonesia yang sangat baik, bisa saja memperkuat Indonesia dengan rudal S-400 saat ini atau rudal S-500 di masa yang akan datang. Sebab kita tahu sendiri jika Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi prioritas suplai alutsista tempur tanpa harus diketahui oleh publik untuk menghindari sanksi dari Amerika Serikat. Misalkan saja, salah satu rudal andalan Indonesia yang dibeli dari Rusia tanpa diketahui oleh Amerika Serikat
yaitu untuk menghindari embargo atau sanksi. Yaitu adalah rudal Yakout. Rudal yang memiliki hulu ledak yang sangat besar ini adalah salah satu rudal fleksibel milik TNI yang membuatnya disegani di kawasan Indo-Pasifik. Termasuk Malaysia yang sempat ingin menyerang Indonesia dengan menjagakan armada tempur lautnya di Ambalat saat itu. Rudal balistik atau Yakout ini diklaim dapat menghancurkan jenis kapal fregat dalam sekali hantam. Misalkan saja pada tahun 2011 lalu, TNI Angkatan Laut Indonesia melakukan uji coba rudal Yakout ini ke salah satu kapal fregat TNI Angkatan Laut sebagai sasaran tembak yang tidak difungsikan lagi. Saat dilakukannya uji coba peluncuran rudal Yakout ke target sasaran, terlihat jelas ketika rudal tersebut menghantam kapal target dalam sekali hantaman. Dalam hitungan detik saja, kapal tersebut hancur dan tenggelam. Namun karena uji coba itu membuat Indonesia semakin disegani oleh negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Malaysia yang juga sempat bersitegang terkait persengketaan di wilayah perbatasan Kepulauan Ambalat yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi tersebut. Namun, yang membuat Indonesia menjadi salah satu prioritas suplai alutsista tempur terbaik Rusia adalah tidak terlepas dari kerjasama hubungan bilateral yang terjaga dengan baik hingga saat ini. Misalkan saja, salah satu rudal Yakout andalan Rusia ini hanya dimiliki oleh 4 negara di dunia ini selain Rusia. Di kawasan Asia Tenggara sendiri, rudal Yakout hanya dimiliki oleh Vietnam dan Indonesia. Namun yang berbeda dari kedua negara adalah dari segi penempatannya. Vietnam sendiri menggunakan rudal Yakout hanya pada silo atau tempat peluncuran rudal yang berbasis darat, atau hanya ditempatkan pada pantainya sebagai rudal pertahanan Vietnam dari serangan kapal musuh yang ingin menyerang Vietnam jika terjadi pertempuran. Sedangkan Indonesia sendiri menggunakan rudal Yakout dengan berbasis kapal perang dan darat. Salah satunya kapal perang jenis fregat yang menggunakan rudal Yakout ini adalah kapal perang KRI Oswald Siahaan. Namun, jika kita berbicara rudal tercanggih di dunia milik Rusia yang terbaru, jelas saja jauh lebih hebat dari rudal Yakout milik TNI Indonesia sebagai penjaga wilayah kedaulatan Indonesia saat ini. Sebab jika kita berbicara kemampuan dan kecanggihan rudal S-500 sendiri, telah dilengkapi dengan berbagai jenis sistem deteksi tercanggih untuk menghancurkan target atau musuh. Selain itu, rudal tercanggih di dunia ini juga telah dilengkapi kemampuan untuk menjangkau target pada jarak hingga 600 km dan ketinggian hampir 200 km. S-500 dapat secara efektif bertahan melawan target dalam ruang dekat. Dengan kata lain, rudal S-500 ini adalah senjata antariksa yang dapat membidik target di luar angkasa. Misalkan saja untuk melumpuhkan sistem pertahanan rudal musuh Rusia jika terjadi pertempuran. Rusia dapat dengan mudah menghancurkan satelit mata-mata atau satelit militer negara mana saja yang menjadi musuh militer Rusia. Sehingga penempatan target sasaran rudal musuh tidak akan berfungsi secara tepat. Memang tidak bisa dipungkiri jika rudal S-500 Rusia ini adalah merupakan rudal tercanggih di dunia dan merupakan rudal masa depan yang dimiliki Rusia saat ini. Namun, rudal ini tentunya belum dimiliki oleh negara lain selain Rusia sendiri. Sebab sebelumnya kepala raksasa pertahanan milik Rostek negara Rusia, yaitu Sergei, menyatakan bahwa tidak akan ada ekspor sistem rudal S-500 Rusia dalam 5 tahun ke depan. Sebab rudal tercanggih di dunia ini
hanya akan memperkuat sistem pertahanan Rusia terlebih dahulu selama 5 tahun ke depan. Namun, jika Rusia telah sukses menciptakan rudal masa depan tercanggih untuk generasi berikutnya, tentunya Rusia bisa saja akan melakukan ekspor terhadap negara-negara prioritas suplai rudal S-500 tersebut. Untuk negara sahabat Rusia seperti India, Vietnam, atau Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Walaupun dengan pembatasan ekspor rudal S-500 Rusia untuk 5 tahun ke depan, namun tentunya tidak menuntut kemungkinan Indonesia saat ini bisa saja telah diperkuat oleh rudal S-400 dari Rusia. Sebab rudal S-400 sendiri telah Rusia perjualbelikan terhadap negara-negara sahabatnya. Misalkan saja Rusia telah menjual rudal S-400-nya ke Turki, dan India pun akan diperkuat rudal S-400 Rusia pasca bentrokan wilayah perbatasan Ladakh antara India dengan Cina saat ini.